أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita ambil pelajaran usulnya sebentar, Alhamdulillah. Setelah kita selesai dari pembahasan penting, yaitu berhubungan dengan umum dan khusus, al-'am wal khas, dan bagaimana ketika mensikapi adanya dalil yang umum dan dalil yang khusus, maka wajib ikhwanillah yang umum ini ya dikhususkan, sehingga dalil yang khusus itu dikeluarkan dari keumuman. Sebagaimana telah kita baca contoh-contohnya, macam-macam taksis yang masing-masing akan kita dapati semakin banyak contoh-contoh tersebut ketika kita bergelut pada pembahasan fikihiyah. Dan kapan saja kita dapati suatu dalil untuk mengokohkan pemahaman kita terhadap masalah usulul fiqh, maka jalankan kaidah-kaidah ini. Dapat dalil di situ ada sighah umum, misalnya. Ada sighah umum, baik itu berupa isim mausul, baik itu berupa ya al-istighraqiyah, baik itu berupa kata kul dan seterusnya. Jalankan keumuman nas. Kemudian bertanya-tanya apakah ada yang mengkhususkan keumuman nas ini atau tidak. Kalau seorang tidak bisa melakukan yang demikian pada dalil-dalil yang dia dapati, maka insya Allah dia akan kokoh dalam istidlal dia dan istinbat dia. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu pembahasan al-mutlaq wal muqayyad. Qala rahimahullah, ta'riful mutlaq. Al-mutlaq lughatan diddul muqayyad. Wa istilahan ma dalla 'ala al-haqiqati bila qaidin. Al-mutlaq secara bahasa maknanya diddul muqayyad, yaitu lawan dari muqayyad, sesuatu yang terikat. Berarti namanya mutlaq itu yang lepas. Mutlaq itu yang terlepas. Kalau muqayyad sesuatu yang diikat. Paham? Dan kedua-duanya ini saling berlawanan. Atau dalam bahasa Indonesianya antonim. Saling berlawanan makna. Adapun secara istilah, namanya mutlaq ma dalla 'alal haqiqah bila qaidin, yaitu sesuatu yang menunjukkan atas hakikat tanpa ada qaid, tanpa ada batasan. Jadi lepas, tidak ada yang membatasinya. Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Berhubungan dengan kafarah, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini tentang pembebasan budak, tahrirul raqabah. Allah katakan raqabatin, ya, budak secara mutlak, tidak ada ikatannya. Budak yang bagaimana? Budak wanita atau budak laki-laki,
budak yang muslim atau budak yang kafir, tidak ada ikatan. Ini namanya mutlak. Paham? Atau dengan pengertian yang lebih mudah ikhwanillah untuk dipahami, dan dengannya pula kita bisa mengambil faedah siyak mutlak itu bagaimana, yaitu bahwasanya mutlak adalah kullu nakiratin fi siyaqil itsbat. Semua isim nakirah yang datang dalam konteks penetapan ini mutlak. Kalau kalian dapati isim nakirah datang dalam konteks ya penetapan, maka ini menunjukkan mutlak. Berbeda kalau isim nakirah datang dalam konteks penafian. Ingat, ini menunjukkan apa, teman-teman? Nakirah datang dalam konteks peniadaan, penafian, menunjukkan umum. Tapi kalau nakirah fi siyaqil itsbat, ini menunjukkan mutlak. Bedanya mutlak dan umum telah kita lewati dulu. Ya, telah kita lewati dulu. Baik. Misalnya seseorang katakan akrim rajulan. Akrim rajulan, muliakanlah seorang laki-laki. Ini namanya mutlak, yakni siapa saja laki-laki muliakanlah. Yang penting satu, ya, muliakannya seorang laki-laki. Tapi kalau datang dengan sifat yang umum, walillah, akrim kullar rajul, muliakanlah semua laki-laki, ini umum maksudnya. Jadi semua laki-laki harus dia muliakan. Belum terpenuhi perintah tersebut sampai dia memuliakan semuanya. Tapi kalau mutlak, perintah telah terpenuhi kalau dia sudah melaksanakan. Dan mutlak lebih mudah berarti. Kalau dalam contoh tadi, yang penting dia mengambil seorang laki-laki untuk dia muliakan. Paham? Wa kharaja bi qaulina ma dalla 'ala al-haqiqah al-'am. Li'annahu yadullu 'ala al-umum la 'ala mutlaqil haqiqah faqat. Maka keluar dengan perkataan kami dalam pengertian tadi dengan perkataan madal 'ala al-haqiqah yang menunjukkan atas suatu hakikat, yaitu al-'am. Dengan pengertian ini keluar al-'am. Kenapa? Karena al-'am menunjukkan atas umum. La 'ala mutlaqil haqiqah faqat, bukan menunjukkan kepada kemutlakan hakikat saja. Baik. Wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyad. Dan keluar dengan perkataan kami bila qaidin, tanpa ada batasan, yaitu al-muqayyad. Karena al-muqayyad adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat tapi ada batasannya. Baik. Misalnya seorang mengatakan alhamdulillah, ar-rijalu azka minan nisa. Ar-rijalu azka minan nisa. Para lelaki itu lebih cerdas daripada para wanita. Ini ya wanita tidak bisa kita katakan menunjukkan umum. Jadi semua laki-laki itu lebih cerdas daripada wanita. Tidak. Bahkan ada laki-laki yang pelit, yang idiot, yang seorang wanita jauh mungkin dari sisi kecerdasan lebih dari. Jadi makna ar-rijalu azka minan nisa berarti ini yang diinginkan hakikat.
yaitu ya, hakikat para lelaki, yaitu jenis lelaki itu lebih cerdas daripada para wanita. Bukan keumuman para lelaki secara keseluruhan. Nah, karena al di sini tidak menunjukkan umum. Ini yang diinginkan makna hakikat. Jadi am itu tidak menunjukkan hakikat. Tidak menunjukkan hakikat. Oleh karena itulah Syekh mengatakan apa? Ma'dalla 'alal haqiqah ini dikeluarkan darinya al-am. Kenapa? Karena al-am tidak menunjukkan atas suatu hakikat. Baik. Ini pengertian mutlak. Jadi intinya mutlak ya adalah sesuatu yang menunjukkan atas hakikat tanpa ada batasan. Atau untuk mudahnya kullu nakiratin fi siyaqil itsbat. Ini diingat-ingat. Nakirah yang datang dalam konteks penetapan ini menunjukkan makna mutlak. Adapun muqayyad apabila pengertiannya al-muqayyad lughatan ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwi, yaitu sesuatu yang dijadikan padanya ikatan, yaitu sesuatu yang diikat, baik itu berupa ba'ir, berupa onta atau yang semisalnya kambing yang diikat lehernya, ini namanya muqayyad, sesuatu yang diikat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dalam pembahasan usul ikhwanillah, beliau katakan wastilahan madalla 'alal haqiqati biqaidin, sesuatu yang menunjukkan atas hakikat dengan batasan. Kalau mutlak tanpa batasan, kalau muqayyad dengan batasan. Faqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskanlah budak yang beriman. Kalau tadi contoh yang mutlak ikhwanillah, perintah Allah fatahriru raqabah, ya, bebaskanlah satu orang budak, yaitu tidak diberi batasan apakah budak yang beriman atau budak yang tidak beriman. Ini namanya mutlak. Kemudian dalil yang muqayyad fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskanlah budak yang beriman. Fakharaja biqaulina qaid al-mutlaq, dan keluar dengan perkataan kami biqaidin pada pengertian yaitu al-mutlaq, karena mutlaq menunjukkan suatu hakikat tapi tanpa ada batasannya, tanpa ada ikatannya. Baik. Nah, contoh yang didatangkan oleh Syekh ini ikhwanillah nanti akan bermanfaat ketika kita membahas tentang bagaimana beramal ya dengan suatu dalil yang mutlak. Baik, kemudian ada dalil yang muqayyad. Maka yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga perintah Allah fatahriru raqabah, perintah untuk membebaskan seorang budak ini bukan sembarang budak, tapi telah diberi batasan pada dalil yang lain, yaitu yang dimaksud ternyata yang dimaksud adalah raqabah mukminah, budak yang beriman. Insyaallah taala pembahasan ini kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanallah